Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mimin di Balik Layar. Dan di channel ini mari kita bahas validasi. Tapi ingat, jangan sampai frustasi. Oke sobat semua, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun ya. Sebelum saya membahas tentang validasi, saya akan menginformasikan terlebih dahulu ya, bahwa saya akan membuat video-video tentang validasi dalam bentuk serial. Jadi nanti semua video saya, khususnya tentang validasi, itu akan memiliki nomor urut ya, atau nomor seri. Dan saya sarankan sobat semua untuk mengikuti video-video saya secara berurutan dari mulai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, supaya teman-teman semua bisa memahami apa yang saya bahas dalam video saya secara menyeluruh. Dan di video yang pertama ini saya akan membahas tentang validasi rombel. Kenapa ini perlu saya bahas sebelum kita membahas validasi yang lain ya, seperti validasi jam mengajar linier, tugas tambahan dan sebagainya ya, karena memang ini merupakan validasi yang pertama kita lakukan sebelum kita melakukan validasi untuk hal-hal lain ya, seperti tadi ya, seperti jam mengajar linier dan sebagainya. Jadi kalau pembentukan rombel saja sudah tidak valid, maka jam mengajar linier pun tidak akan bisa valid. Oke, mari kita simak ulasan saya tentang validasi rombel. Oke, baik sobat semua. Judul untuk video kali ini adalah membentuk rombel valid. Apa itu rombel valid? Ya tentu rombel valid adalah rombel yang pembentukannya sesuai dengan regulasi yang ada. Karena setiap validasi itu memiliki regulasi yang sendiri-sendiri. Dan bicara masalah regulasi untuk pembentukan rombel valid, ini kita mengacu kepada satu regulasi ya, yang berbentuk Permendikbud ya, yaitu Permendikbud nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dan kita akan fokus pada pasal 8 ya, nomor 2 poin C, D dan E, di mana di sini disebutkan bahwa jumlah peserta didik perrombongan belajar ditetapkan sebagai berikut ya, dengan ketentuan paling banyak yang C ya, 15 peserta didik untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD ya. Kemudian 28 peserta didik untuk sekolah dasar. Kemudian 32 peserta didik untuk SMP ya, dan 36 peserta didik untuk sekolah menengah atas. Nah memang pada pasal ini berbicara masalah jumlah maksimal murid dalam satu rombel. Nah karena memang konteks dari pasal ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid ya. Jadi artinya semakin banyak jumlah siswa dalam suatu rombel, tentu akan mengurangi kualitas layanan kita, kualitas layanan guru terhadap murid. Oleh karena itu perlu dibatasi berapa jumlah maksimal siswa yang dapat ditampung oleh satu rombel. Dalam artian ketika jumlah itu tercapai, maka sebaiknya dibuatkan rombel baru. Jadi memang kalau konteks ini adalah konteks untuk memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Nah memang agak berbeda ya dengan tunjangan ya. Tunjangan itu konteksnya adalah efisiensi. Artinya semakin sedikit jumlah rombel yang dibentuk, maka akan semakin sedikit guru yang dibutuhkan, dan tentunya semakin sedikit juga anggaran yang diperlukan untuk memberikan tunjangan guru, begitu ya. Jadi keduanya ini mesti kita padukan, dalam artian kita juga
tetap memberikan batas maksimal ya, untuk memberikan layanan maksimal kepada siswa ya, yang optimal ya, dan juga tentu jangan sampai terjadi pemborosan juga gitu ya. Jadi dalam artian kalau kita tidak membatasi jumlah minimal, maka akan terjadi bisa saja ya sekolah membuat rombel sebanyak-banyaknya kalau tidak diberikan jumlah batas minimal. Oleh karena itu dalam memaknai ini kita harus memadukan ya kedua prinsip tersebut. Nah, untuk tunjang profesi ya, jadi ini kita artikan bahwa sekolah dapat membentuk rombel baru setelah angka ini tercapai. Jadi misalnya di sini kita ibaratkan ya, untuk sekolah, saya contohkan di sini untuk SD ya, kawan-kawan sekalian. Di sini saya berikan contoh, ada satu sekolah, katakanlah SDN Bojong ya, yang memiliki siswa sebanyak kelas 1 30 siswa, kelas 2 29 siswa, kelas 3 15 siswa, kelas 4 10, kelas 5 siswa, dan kelas 6 3 siswa. Lalu pertanyaannya adalah berapakah rombel yang dapat dibentuk ya oleh sekolah untuk masing-masing kelas ya. Jadi memang di sini tidak ya berbicara masalah berapa jumlah minimal siswa dalam satu kelas ya, tetapi berapa jumlah maksimal dari rombel yang dapat dibentuk oleh setiap kelasnya, setiap tingkatnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam contoh ini dicontohkan ya bahwa SDN Bojong memiliki jumlah kelas 1 sebanyak 30 siswa. Ini adalah jumlah dari siswa yang memiliki tingkat yang sama, yaitu kelas 1. Jadi merupakan gabungan ya, jika memang di situ ada beberapa kelas, maka ini merupakan jumlah gabungan dari kelas-kelas pada level yang sama. Nah, jadi jika sekolah tersebut memiliki 30 siswa untuk kelas 1, yang dapat dibentuk itu adalah 2. Karena apa? Karena 30 itu sudah melebihi angka maksimal, yaitu 28. Nah, kalau kita rumuskan itu, bisa kita menggunakan rumus tadi ya, jumlah siswa tadi dibagi angka maksimal dalam satu kelas, yaitu 28. Nanti hasilnya jika ada sisa maka akan dibulatkan ke atas berapapun sisanya. Nah, dalam contoh ini kelas 1 sejumlah 30 siswa itu kita bagi dengan 28, angkanya adalah 1,07, dan ini berarti bisa dibuat 2 rombel ya. Jadi untuk kelas 1 yang jumlah siswanya 30 dapat dibentuk 2 rombel. Untuk kelas 2 juga sama, dengan jumlah 29 ya, itu dapat membentuk 2 rombel. Oke. Nah, untuk kelas 3 karena hanya 15, kelas 4 juga cuma 10, kelas 5 juga cuma 5, kelas 6 ada 3 siswa ya. Ini memang saya contohkan angkanya agak ekstrim gitu ya, untuk menunjukkan bahwa berapa sih batas minimal yang bisa ditoleransi gitu ya, atau ditolerir. Nah, dalam kasus ini kelas 3 sampai kelas 6 ini walaupun jumlah siswanya sedikit, itu tetap bisa membentuk satu rombel dan akan valid ya. Walaupun contoh ya, kelas 6 ini cuma 3 siswa, tapi dia tetap valid karena memang dia tidak ada siswa lain untuk kelas 6 ya. Jadi walaupun cuma 3 tetap bisa valid. Tapi untuk kelas 1 ya, karena di situ kan ada 30 siswa ya, dia bisa membentuk 2 rombel ya, maka pembagian siswanya itu ini sebenarnya tidak ada aturannya. Jadi boleh saja misalnya dibagi 2 ya. Saya contohkan di sini untuk kasus yang kelas 1. Nah, seperti ini ya. Untuk kelas 1 tadi ada 30 siswa ya. 30 siswa ini bisa dibentuk 2 rombel ya. Jadi mungkin kelas 1A itu 15, kelas 1B 15. Dan ini tidak mengikat ya, bisa saja teman-teman membuat 2 rombel ini dengan jumlah yang berbeda ya. Katakan misalnya 14 dengan 16 atau 10 dengan 20, itu tidak menjadi masalah ya. Jadi yang kita batasi ini bukan jumlah siswanya, tapi jumlah maksimal rombel yang dapat dibentuk dari siswa yang ada
pada tingkat yang sama gitu ya. Itu untuk contoh di SD. Oke, baik sobat mimin semua, tadi adalah contoh bagaimana kita membentuk rombel valid di jenjang SD. Nah, rumus yang sama juga dapat kita gunakan untuk jenjang lain ya, seperti TK, SMP, dan juga SMA yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk jenjang-jenjang ini rumus yang digunakan sama, hanya pembaginya berbeda ya, sesuai dengan Permendikbud yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau untuk TK pembaginya adalah 15, untuk SMP adalah 32, dan untuk SMA adalah 36 ya. Jadi kalau untuk TK dapat membentuk 2 rombel jika jumlah siswa dalam level yang sama itu melebihi 15. Katakan misalnya 16 siswa, itu sudah bisa membentuk 2 rombel ya di TK, dimana masing-masing rombelnya itu berisi 8. Itu sudah bisa dan akan valid gitu ya. Kemudian juga untuk SMP kita menggunakan pembaginya 32. Jadi untuk SMP dapat membentuk 2 rombel jika jumlah siswa dalam level yang sama sudah melebihi 32. Misalnya ya 33, 34 dan sebagainya. Oke sobat semua, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan rombel di SMK. Di SMK ini agak berbeda dengan di jenjang lain ya. Kenapa? Karena memang di SMK ini ada penjurusan ya, atau konsentrasi keahlian, dan tentu walaupun dalam tingkat yang sama, tapi jika berbeda konsentrasi keahliannya tidak dapat digabungkan. Oleh karena itu perhitungan berapa rombel yang dapat dibentuk dalam satu level di SMK itu juga melihat konsentrasi keahliannya. Di sini saya contohkan SMKN 1 Cisadane. Mohon maaf jika ini ada kesamaan nama ya, ini hanya ilustrasi saja. Misalnya kelas 10 untuk TKR ya, atau teknik kendaraan ringan, itu ada 40 siswa. Kemudian di kelas 10 TSM atau teknik sepeda motor ada 80 siswa. Oke, kita fokus ke kelas 10 saja ya. Maka berapakah jumlah rombel yang dapat dibentuk oleh sekolah ini untuk kelas 10 TKR dan kelas 10 TSM? Nah, jadi kita menghitungnya itu masing-masing konsentrasi kalian ya, tidak digabung dalam satu level yang sama. Jadi kita hitung dulu untuk TKR, karena ada 40 siswa yang mengambil jurusan atau konsentrasi keahlian TKR, maka jumlah rombel yang dapat dibentuk adalah 40 dibagi 36 atau 1,1 dan dibulatkan ke atas menjadi 2. Dalam artian kelas 10 TKR dapat dibentuk 2 rombel. Nah, sedangkan untuk kelas 10 TSM ya, di mana jumlah total siswa yang ada di level tersebut ya, untuk TSM adalah 80 siswa dan menggunakan rumus yang sama, sehingga jumlah rombel yang dapat dibentuk adalah 80 dibagi 36, itu menghasilkan angka 2,22 atau dibulatkan ke atas menjadi 3 rombel. Nah, ini yang agak menarik adalah kedua program ini memiliki jumlah yang hampir sama ya, yaitu 20 siswa per rombelnya, tapi kalau kita membentuknya dengan cara yang salah maka akan menjadi tidak valid. Di sini saya contohkan ya, untuk kelas 10 TKR tadi kan dapat dibentuk 2 rombel ya, sehingga satu rombelnya itu bisa diisi oleh 20 siswa. Nah, jika kita membentuk seperti ini itu bisa valid ya, artinya kedua rombel ini akan valid dengan jumlah siswa 20. Tapi tolong perhatikan, untuk kelas 10 TSM ya, yang jumlah siswanya 80 ya, kalau kita bentuk 4 rombel di mana masing-masing siswa itu berjumlah 20 siswa, maka agak berbeda, karena untuk kelas 10 TSM ini tidak akan valid jika satu rombelnya diisi oleh 20 siswa secara rata-rata. Kenapa? Karena jumlah rombel yang dapat dibentuk di kelas 10 TSM itu hanya 3 rombel. Jadi walaupun sama-sama 20 siswa, untuk TKR itu dapat valid,
tapi untuk TSM tidak dapat valid ya, karena kalau dibentuk 4 rombel ini akan melebihi ketentuan, yaitu maksimal 3 rombel yang dapat dibentuk dengan jumlah siswa 80. Jadi demikian ya untuk SMK. Nah, kemudian saya akan beralih ke jenis rombel yang lain ya. Yang ini juga masih saya temui banyak yang salah dalam membentuk rombel, yaitu rombel mapel pilihan. Jadi untuk beberapa jenjang kan ada mapel-mapel pilihan yang dapat dipilih oleh siswa. Nah, pembentukan mapel pilihan ini juga sebetulnya mengikuti kaidah yang sama, yaitu jumlah siswa ya dalam satu jenjang yang sama ya, dengan mapel pilihan yang sama tentunya di sini, kemudian dibagi dengan jumlah maksimal siswa dalam satu rombel pada jenjang tersebut, lalu kemudian hasilnya itu dibulatkan ke atas. Di sini saya contohkan ya, untuk SMA 1 Telaga Warna ya, memiliki data siswa sebagai berikut. Untuk kelas 10 mapel fisika ada 40 siswa yang mengambil mapel fisika sebagai mapel pilihannya. Kemudian ada 30 siswa yang mengambil biologi sebagai mapel pilihannya, dan ada 11 siswa yang mengambil mapel kimia sebagai mapel pilihannya. Ini hanya sebagai ilustrasi ya. Nah, kemudian ketika membentuk rombel mapel pilihan ini, kita mengacu kepada berapa jumlah siswa yang mengambil mapel yang sama sebagai mapel pilihan. Di sini kelas 10 yang mengambil mapel fisika itu adalah 40 siswa, sehingga kita dapat membentuk ya rombel mapel pilihan fisika itu sebanyak 2 ya, karena 40 dibagi 36 hasilnya adalah 1,1 ya. Jadi rombel-rombel ini dibentuk ulang ya, bukan merupakan rombel asli yang kemudian menjadi dipecah menjadi beberapa rombel lagi, tidak ya. Tapi dari semua rombel pada level yang sama itu diambil ya jumlah siswanya yang memiliki atau memilih rombel yang yang memilih mapel yang sama, kemudian dibentuk ulang ya. Berapakah jumlah rombel yang dapat dibentuk oleh siswa yang memilih mapel yang sama. Nah, tadi untuk fisika dapat dibentuk 2 rombel, kemudian mapel biologi itu dapat dibentuk 1 rombel ya, karena jumlah siswa yang mengambil biologi itu hanya 30 orang. Kemudian untuk mapel kimia itu juga dapat membentuk 1 rombel, karena yang memilih mapel kimia hanya 11 orang. Demikian ya. Jadi untuk pembentukan rombel mapel pilihan ini juga harus hati-hati karena mengikuti kaidah yang sama dengan pembentukan rombel kelas biasa. Kemudian saya akan beralih ke pembahasan tentang rombel pada kelas jauh dan sekolah terbuka. Ini juga. Nah, untuk kelas jauh dan sekolah terbuka sebetulnya kita tidak menerapkan aturan yang sama ya, karena memang tidak mungkin untuk kelas-kelas yang terbuka ini atau kelas jauh ini digabungkan dengan kelas-kelas yang reguler ya. Oleh karena itu untuk kelas jauh dan kelas terbuka memang tidak ada syarat khusus ya, yang penting ada siswanya itu bisa valid. Nah, namun yang banyak menjadi masalah adalah ketika rombel-rombel ini tidak ada SK penetapannya, atau SK penetapannya tidak dikirimkan ke admin ya, sehingga kita tidak bisa memvalidasi. Karena itu saya sarankan untuk sekolah-sekolah ya yang memang memiliki kelas terbuka dan kelas jauh dan memang sudah ada SK penetapannya sebagai penyelenggara kedua jenis kelas tersebut ya, itu dapat mengirimkan SK-nya kepada tim kami ya, admin tunjangan, sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam sistem. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam sistem, maka sekolah-sekolah tersebut ya, jika memang ada siswanya itu akan valid. Demikian ya. Jadi untuk kelas jauh ini memang agak berbeda, dia harus memiliki SK penetapan sebagai penyelenggara kelas jauh atau sekolah terbuka. Demikianlah semua pembahasan tentang pembentukan rombel valid ya, sudah tuntas.
Dan semoga kalian semua paham, dan salam validasi.